Halo para bos-bosku, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Sebuah film yang dibintangi oleh Tony Jaa ini akan menceritakan kisah balas dendam seorang ayah terhadap kematian keluarganya, di mana cerita akan sangat brutal dan sangat menarik untuk disaksikan. Dan ini akan menjadi asupan adrenalin terbaik jika kalian menontonnya sampai habis. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang tengah melatih fisiknya dengan metode bela diri. Diketahui pria ini bernama Tony, dan alasan Tony berlatih sekeras itu ialah untuk balas dendam atas kematian anak serta istrinya yang sampai saat ini masih belum diketahui siapa dalang di baliknya. Seorang pria preman pasar bernama Kang ini, dia adalah rekan salah satu orang yang terlibat dalam pembunuhan keluarga Tony. Diketahui rekannya yang dimaksud sendiri itu namanya adalah Kun, dan saat ini sendiri rupanya Kang telah diintai oleh si Tony yang sengaja membajak salah satu TV yang ada di pasar tersebut dengan memutarkan berita kematian istrinya yang dibunuh oleh si Kun, yang saat itu juga Tony pun langsung mengikutinya. Nah, sampai di sebuah tempat yang ternyata adalah salah satu markas dari anak buahnya Kang ini. Di situ Tony mau tidak mau harus bertindak, dan beginilah kemampuannya. Selesai dengan itu semua, Tony harus dihadapkan dengan pistol Kang, yang tapi itu bukan masalah baginya. Tony berhasil menumbangkan sekaligus menginterogasinya, dan didapatlah nama dari bos komplotan pembunuh itu, yaitu Ying Hao. Ying Hao sendiri merupakan seorang bos besar ekspedisi yang sangat eksklusif, yang bahkan Kang pun tak tahu keberadaannya. Dan yang Kang tahu itu hanya sopir Ying Hao yang selalu menjemput anaknya Ying Hao di sekolah. Dan saat sudah mengetahui informasi tersebut, Tony pun segera mencarinya. Nah, setelah ketemu, dan inilah putri Ying Hao, lalu ini si sopir yang kita sebut saja dia Tiger. Karena hari ini si ayah tak ikut menjemputnya, si putri menolak masuk, dan momen itu dimanfaatkan Tony untuk menyelundupkan alat sadap untuk tahu lokasi serta apa saja percakapan di rumah Ying Hao dari kejauhan. I'm sorry. Are you okay? 가야되고 리뷰티 Dan inilah pembentukan si Ying Hao yang selalu sibuk dengan urusan pekerjaannya. Sejak kematian sang ibu, si putri tak dekat lagi dengan ayahnya. Si putri menganggap ayahnya lebih sayang pada pekerjaannya, dan keributan itu kerap kali terjadi pada mereka berdua. Sosok wanita muda ini adalah asisten pribadi si ayah, sekaligus orang yang kerap kali memisah mereka berdua. Setelah si putri pergi, mereka bertiga membahas adanya permasalahan bisnis mereka, yaitu adanya penyelundupan narkoba yang ditemukan polisi. Meskipun berstatus pembunuh, rupanya Ying Hao ini sangat anti sekali dengan yang namanya narkoba, dan pembicaraan mereka tersebut jelas saja didengar Tony yang sedikit bingung dengan Ying Hao yang membenci sekali dengan narkoba. Nah, mendengar Ying Hao esok akan pergi mengunjungi makam istrinya untuk menghibur si putri dan sekaligus memperbaiki keadaan mereka, Tony pun bersiap-siap menghadangnya. Dan dengan diliputi rasa dendam yang membara, Tony tidak akan kasih ampun pada si Ying Hao tersebut. Sementara itu, di sisi lain kita akan diperkenalkan pada sekelompok gangster yang menjadi pemilik narkoba yang diam-diam menyelundupkannya melalui perusahaannya Ying Hao. Rupanya barang mereka sudah disita oleh polisi, dan hal itu jelas membuat si Palu marah. Si Palu ini adalah salah satu petarung yang dimiliki bos gangster, dan saat itu juga Bang langsung dihajar si Kun yang dia juga rupanya adalah petarung tangguh milik dari bos gangster tersebut. Dan di sini mereka juga tak segan untuk membunuh Bang karena Bang dianggap sudah gagal dalam menunaikan tugasnya. Lantas karena di pikiran mereka yang harus bertanggung jawab atas ini semua adalah perusahaannya Ying Hao, mereka berencana menculik Ying Hao, dan karena masih marah pada ayahnya, si putri memilih tidak satu mobil dengannya. Lantas selama si bos pergi,
Si asisten pun diminta mengurus semua perusahaannya tanpa terkecuali. Nah, di saat Maps mulai bergerak, Tony sudah siap dengan semua rencana yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Namun belum sempat beraksi, gangster sudah beraksi duluan, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Setelah si bos berhasil tertangkap, Tiger kini harus bersusah payah melindungi si putri yang diincar juga oleh si Kun dan anak buahnya. Tiger menyerahkan si putri ke yang lain sementara dia mengejar si bos, dan rupanya keputusan itu sudah salah besar karena semua orangnya Tiger tewas dihajar satu persatu, dan setelah berhasil masuk ke kontainer dengan susah payah, Tiger langsung disambut si Palu yang mau tidak mau harus terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Nah, kembali ke si putri yang kali ini beruntung karena ada si Tony yang datang masuk untuk membantunya. Alasan Tony membantu karena dia kasihan melihat si putri, dan setelah membereskan semuanya, si Tony membawa putri pergi saat itu juga. Follow me or die here. Keesokan harinya, akhirnya kita diperlihatkan sosok bos gangster yang tengah menyiksa salah satu rekan bisnisnya yang dianggap berkhianat. Bos gangster ini tak segan membunuh istri dan anak-anak targetnya demi si target mengakui apa yang diinginkan bos gangster. Dan bos gangster yang kejam ini itu biasa dipanggil dengan sebutan Tuan Clay. Lalu tak lama, Ying Hao datang dan cukup terkejut dengan apa yang terjadi pada mayat-mayat tersebut. Tanpa basa-basi, Tuan Clay langsung menyampaikan apa yang jadi keinginan utama dari dipanggilnya Ying Hao, yaitu kerjasama. Tuan Clay ingin agar perusahaan Ying Hao ini jadi pengirim besar narkobanya, pastinya dengan sederet imbalan besar yang akan Ying Hao dapatkan, dan Ying Hao dengan apapun embel-embelnya tetap menolak meskipun nyawa jadi taruhannya. Nah, Tuan Clay yang sudah terbiasa dengan kelicikan tak ambil pusing untuk bagaimana mendapatkan tanda tangan si Ying Hao ini. Tuan Clay akan menculik anaknya, dan detik itu juga semua anak buahnya dikoordinasi untuk mencari putrinya. Di sisi lain, setelah sampai di kediamannya si Tony, si putri akhirnya tahu bahwa Tony ini adalah seorang buronan. Tony pun menjelaskan siapa ayahnya yang sebenarnya, dan meskipun membenci, nyatanya si putri tak percaya ayahnya begitu, apalagi sampai berani membunuh anak kecil dan perempuan. Meski dendam tetap membara, si putri tetap dibebaskan karena tak ada hubungannya. Dan di sisi lain, Tiger langsung mengabarkan kejadian ini pada si asisten. Lalu Tiger meminta rekaman CCTV sekolah kemarin. Lalu setelah baru saja telepon ditutup, si putri tiba-tiba nelpon lalu ngasih tahu dirinya selamat. Tapi saat ini dia sendiri tidak tahu di mana keberadaan lokasi tempat dia bersembunyi saat ini. Nah, si asisten meminta agar si putri jangan percaya pada siapapun sampai dia menjemputnya. Lalu tak lama datanglah polisi yang membuat si putri meminta tolong dengan membawa nama ayahnya. Dan tapi yang terjadi selanjutnya... Dirasa tak ada lagi orang yang bisa dipercaya, si putri mengajak Tony bekerja sama untuk bisa menemukan ayahnya. Si putri minta dijaminkan keselamatan nyawa, dan demi membuat Tony percaya, si putri menceritakan alasan membenci ayahnya yang salah satunya kematian sang ibu yang ternyata karena narkoba. Setelah mencari, sampailah juga Tiger pada mobil polisi yang menjadikan itu sebuah petunjuk. Dan esoknya mulailah si putri menceritakan sebelum dirinya dan ayahnya diserang, yang si putri yakin ini pasti berkaitan dengan narkoba. Pasalnya si ayah baru saja memecat orang-orang di balik penyelundupan itu, dan untuk bisa tahu orang-orang yang terkait, mereka berdua membajak salah satu gudang perusahaan ayahnya yang akhirnya benar saja. Mereka mendapatkan satu nama dan mereka bergegas mencarinya. 就是那群被开除员工的小童，我对他这个外号记得特别清。乐在贫民窟市场里边鱼龙混杂，连警察都快轻易射击。 Setelah itu pergilah mereka ke sebuah pasar yang menjadi lokasi dari orang yang dimaksud. Untuk sebagai pancingan, putri pun memberanikan diri menemuinya sendirian terlebih dahulu. Dan tiba saat waktu yang tepat, inilah yang terjadi. Selesai dengan bos tersebut,
Setelah tahu informasi satu orang yang bisa membawa mereka ke Tuan Clay, datanglah pasukan lain yang siap menyerang, dan dengan ini aksi pun kembali berlanjut. Ketika dalam keadaan terpojok, saat itulah muncul si Palu yang justru menghabisi semua orang-orang itu untuk bisa bertarung dengan Tony 1 lawan 1. Dan begitu selesai dengan itu semua, dengan ini pertarungan di antara keduanya pun dimulai. Meskipun si Palu adalah seorang wanita, nyatanya Tony cukup dibuat kesulitan, di mana setelah tertusuk dengan sekuat tenaga, Tony akhirnya berhasil juga menjatuhkannya. Tapi rupanya anak buah yang lain masih ada dan berhasil menangkap si putri. Tapi beruntung Tiger datang yang langsung menembak mereka semua. Di sini si putri teringat kata-kata si asisten yang memintanya untuk jangan percaya siapapun, yang akhirnya membuat si putri memilih lari, sehingga terjadilah pertarungan kesalahpahaman antar Tony dan Tiger. Setelah dirasa aman, si Tony yang tertusuk mulai merasa lemas, yang mau tidak mau membuat si putri pun membawanya ke motel agar Tony bisa segera diobati. Namun tak lama setelah diobati, tiba-tiba datang koloni dan gangster-gangster itu lagi. Dan dengan keadaan terluka itu, mau tidak mau, Tony pun terpaksa melawan mereka semua. Selesai dengan semua anak buahnya, Tony langsung menghajar ketuanya yang dengan kemampuannya Tony berhasil mengalahkan, bahkan berhasil juga mendapatkan lokasi pasti di mana pos gangster tinggal. Tapi saat akan pergi, muncul lagi sosok si Palu yang menghadang, sehingga inilah yang terjadi. Setelah si putri menjelaskan semuanya, Tony pun mau mengerti dan akhirnya menceritakan kronologi pembunuhan keluarganya, yang ternyata istrinya adalah karyawan di perusahaan ayah putri, dan istri Tony rupanya tahu rahasia tentang transaksi narkoba yang diam-diam dilakukan perusahaannya, di mana kala itu keluarganya tetap dibunuh padahal bukti-bukti itu sudah berniat sang istri kembalikan. Dan setelah mendengar cerita Tony, Tiger justru muka karena sepengetahuannya bosnya sangat anti sekali dengan yang namanya narkoba. Nah, karena sudah menyelamatkan si putri, Tony tetap dibiarkan hidup, namun dibuat pingsan agar bisa ditenangkan terlebih dahulu. Tak lama setelah Tony dibiarkan dalam keadaan terikat, muncul si asisten dengan beberapa anak buahnya yang langsung ingin membawa putri pergi, di mana putri saat itu langsung menolak karena dia tak ingin percaya pada siapapun, sebab ada pengkhianat di perusahaan ayahnya yang membuat si ayah terfitnah seakan-akan dia yang membunuh istri Tony karena tahu rahasia. Dan setelahnya mengakulah sosok si pengkhianat itu, dan inilah orangnya. Sekarang giliran Tiger yang akan dieksekusi untuk paling tidak bisa menghilangkan satu hambatan yang dapat mengganggu. Dan singkat cerita, setelah si putri diperlihatkan yang membuat Ying Hao terpaksa tanda tangan, bos gangster pun cukup senang karena akhirnya misi itu berhasil, di mana saat itu juga Kun tapi menyampaikan soal Tony yang mengincar nyawanya Ying Hao, yang seketika membuat bos gangster kesal, sebab bos gangster ini tak ingin Ying Hao tewas, hingga pada akhirnya Kun pun yang dimaki-maki karena dianggap nggak becus. Dan bagaimana responnya Kun setelah dikata-katain seperti itu? Inilah responnya. Ya, setelah mengambil alih kekuasaan, Kun langsung mempersiapkan segalanya untuk menyambut Tony dan juga Tiger. Dan tak lama mereka berdua benar-benar muncul, terjadi baku tembak yang dengan kemampuannya mereka berdua dengan mudah mampu menumbangkan semua anak buah Kun. Dan ketika Tiger harus dihadapkan dengan seorang wanita yang cukup tangguh, di dalam Tony sudah disambut. Dan inilah yang dilakukan Tony ketika dipersilahkan Kun untuk membunuh Ying Hao. Terjadi pertarungan sengit yang membuat Kun cukup terkejut dengan kemampuannya si Tony ini, dan di luar sendiri Tiger akhirnya berhasil juga membunuh wanita dengan pisau. Dan ketika Kun terus-terusan terpojok oleh serangannya Tony,
Kun pun akhirnya keluarkan kemampuan terbaiknya dan inilah yang terjadi. 很遗憾，上次没有让你们一 Ya, Kunlah orang yang sebenarnya membunuh keluarga Tony atas perintah bos. Dan jelas saja pengakuan itu membuat Tony murka. Tony membrutal sejadi-jadinya. Namun karena amarah yang berlebih tersebut, Tony justru keserang lagi, yang kali ini justru membuatnya hampir tewas. Nah, ketika Tiger datang membantu, Tiger juga ikut terkena serangan, sehingga mau tidak mau, dengan sisa-sisa tenaga, Tony pun murka sejadi-jadinya. Dikira sudah mati, Kun bangkit lagi dan sukses meraih si putri untuk segera membunuhnya. Tapi dengan sebuah kode dari Tony yang sebelumnya sudah pernah ia sampaikan, putri berhasil selamat dan Kun kali ini benar-benar tewas. Sebelum berpisah, Ying Hao kembali menekankan bahwa dia bukanlah seorang pembunuh, bahkan tak tahu menahu dengan keluarga Tony. Dan setelah saling memaafkan, lalu hubungan ayah dan anak itu kembali membaik. Saat itu juga mereka pun langsung berpisah. 谢谢。 Terakhir, si pengkhianat yang tidak lain adalah si asisten berhasil Tony tangkap dan si Tony bisa tahu dia pengkhianat lantaran waktu itu si asistenlah yang mengirim polisi dan berpura-pura ikut diculik padahal dialah dalangnya. Dan untuk benar-benar mengakhiri ini semua, ya sudah pasti si asisten juga harus diakhiri. Tamat?